Ya baik, di sini kami akan menjelaskan terkait dengan konflik Rusia dan Ukraina. Lalu kami memakai pendekatan dengan teori Rallendorf. Ya, kami terdiri dari saya sendiri, Christine Evelyn Bauronga, NIM 35 2020 028, dan teman saya Asar Farur Zain dengan NIM 35 2020 027. Ya, konflik Rusia dan Ukraina, kondisi yang dialami oleh dua negara besar, yaitu Ukraina dengan Rusia, belakangan ini memiliki hubungan yang memanas dibandingkan sebelumnya dan diprediksi akan memicu konflik dalam waktu dekat. Ketegangan yang dialami oleh Ukraina dengan Rusia ini bahkan telah dipastikan oleh masing-masing kepala negara di negara terkait dengan akan adanya konflik yang berlangsung. Rusia sebelumnya menyebutkan terkait munculnya konflik ini penyebabnya adalah Ukraina yang disebut-sebut semakin dekat dengan NATO atau salah satu angkatan bersenjata terkuat di dunia. Hal ini juga terkait dengan Rusia yang sebelumnya selalu memiliki blok yang berbeda dari NATO dan Amerika Serikat, yang disinyalir semakin dekat dengan negara Ukraina. Salah satu peristiwa yang masuk dalam kronologi konflik Ukraina dengan Rusia ini adalah jatuhnya pemimpin Ukraina, yaitu Yunakov pada 2014, yang disebut-sebut memilih dekat dengan Rusia. Tidak hanya itu, pada tahun 2014 juga disebutkan bahwa Rusia berhasil mencaplok salah satu wilayah Crimea. Pada Maret dan April 2021, Rusia mengerahkan ribuan tentara di dekat perbatasan Ukraina. Tindakan ini segera memicu kekhawatiran di negara-negara barat tentang ancaman invasi Rusia ke Ukraina. Intelijen Ukraina sendiri telah memperingatkan ancaman invasi Rusia ke Ukraina, karena menurut laporan ada sekitar 100.000 tentara Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Konsentrasi penumpukan pasukan tentara tersebar di beberapa titik. Dari mereka berada di wilayah Donbas di Ukraina yang dikendalikan oleh kelompok pemberontak. Penumpakan pasukan Rusia lainnya di Crimea, serta titik lainnya di Ya, selanjutnya yaitu negara-negara barat seperti Eropa, Amerika Serikat, dan G7 mengancam akan menjatuhkan sanksi berat kepada Rusia jika menyerbu Kiev. Invasi ke Ukraina akan merugikan Rusia dengan harga yang sangat tinggi. Rusia membantah merencanakan serangan itu. Nah, Rusia mengatakan hanya meminta jaminan keamanan dari Amerika Serikat dan NATO. Memperluasan pengaruh NATO ke Eropa Timur, termasuk Ukraina, dipandang Moskow sebagai ancaman langsung. Rusia telah mengajukan proposal jaminan keamanan pada Desember 2021 ke Amerika Serikat sebagai pimpinan NATO untuk meredakan ketegangan di sekitar Ukraina. Beberapa tuntutan Rusia adalah untuk tidak menerima Ukraina sebagai anggota NATO, tidak ada lagi perluasan pengaruh ke Eropa Timur, menarik unit-unit tempur NATO di Baltik, dan tidak ada pengerahan misil di Rumania dan Polandia. Sejauh ini, dalam menanggapi langkah Rusia, selain mengancam akan menjatuhkan sanksi keras, Amerika Serikat dan beberapa sekutu barat telah memberikan bantuan kepada Ukraina, khususnya dalam pasokan persenjataan dan pertahanan. NATO dan Amerika Serikat baru-baru ini mengatakan bahwa mereka memiliki ribuan tentara yang disiagakan sebagai tindakan pencegahan jika Rusia memang menyerang Ukraina. Nah, di sisi lain, Moskow menuduh negara-negara Barat dan NATO membanjiri Ukraina dengan senjata, memicu ketegangan dan krisis saat ini. Hingga awal tahun 2022, nah, situasi sekitar Ukraina masih memanas. Setelah mengetahui semua itu, lalu muncullah trending di Twitter dan memunculkan hashtag-hashtag yang bermunculan yang berawal dari hashtag Rusia hingga Ukraina. Nah, lalu ada banyak kelompok-kelompok yang muncul di media-media sosial.
Analisis menurut perspektif Prof. Dehendra. Kelompok temu adalah sejumlah orang posisi dengan kepentingan yang sama tetapi belum menyadari keberadaannya. Dan kelompok ini juga termasuk dalam tipe kelompok kedua, yakni kelompok kepentingan, dan kepentingan inilah melahirkan kelompok ketiga, yakni kelompok konflik sosial. Nah, sehingga dalam kelompok akan terdapat dalam dua perkumpulan, yaitu kelompok yang berkuasa dan kelompok yang di bawah. Karena kelompok ini mempunyai kepentingan berbeda, bahkan mereka dipersatukan oleh kepentingan yang sama. Nah, meskipun sedikit berbeda dengan teori Landgraf, tetapi pengaruh kelompok kepentingan masih mempengaruhi tentang terjadinya konflik tersebut. Nah, kelompok kepentingan Ukraina yang membentuk hubungan dengan NATO akan menghasilkan pengaruh yang cukup besar bagi pihak lain. Dalam hal ini, yaitu Rusia, negara tetangga dari Ukraina. Kenapa dapat memicu konflik? Ya, karena NATO sendiri yaitu bersekutu dengan blok barat, yaitu Amerika dan lain-lain. Dan yang kita ketahui sendiri bahwa hubungan antara Rusia dan blok barat tergolong tidak terlalu baik. Itu dikarenakan tragedi yang terjadi pada Perang Dunia Kedua. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.